Ramai diberitakan pengasuh salah satu pondok pesantren berinisial MA, 48 tahun, diduga melakukan pencabulan terhadap 5 santriwati di sebuah pondok pesantren, Ponpes, di wilayah Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Cilacap. Kasus tersebut terungkap usai kelima korban melapor ke polisi. Kuasa hukum pelaku MA, 48 tahun, Denny Indriawan SH, buka suara saat ini pihaknya sedang mengikuti proses yang dilakukan oleh penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan PPA Polres Cilacap. Saat tahap pemeriksaan tambahan, pihak kuasa hukumnya mendampingi pelaku. Saat ini sedang melakukan pendekatan dan komunikasi dengan pihak korban untuk membicarakan upaya damai, mengingat hukum di Indonesia bisa melaksanakan konsep restoratif justice. Denny mengatakan jika memungkinkan ada perdamaian kliennya dengan pihak pelapor. Apabila tidak bisa, akan mengikuti sampai proses persidangan. Terkait hasil visum korban, pihak kuasa hukumnya tidak membaca secara langsung, hanya mendapat informasi bahwa selaput korban masih utuh dan tidak robek. Artinya, tidak ada persetubuhan antara korban dengan terduga pelaku. Denny berharap proses hukum berjalan dengan baik. Kepada masyarakat luas, jangan terpancing karena penyidik Polres Cilacap sudah menangani proses hukum terhadap pelaku. Perlu digarisbawahi bahwa perbuatan pelaku tidak dibenarkan, namun masyarakat harus menghargai hukum yang sedang berjalan. Jangan menjustifikasi sebelum ada keputusan dari pengadilan. Terkait perkara yang terjadi salah satu pondok pesantren di Cilacap, yaitu dugaan pencabulan, ya kita sebagai kuasa hukum dari tersangka saat ini ya mengikuti proses yang sedang dilakukan oleh penyidik dari penyidik unit PPA Polres Cilacap, dan kemarin hari Selasa kemarin ada pemeriksaan tambahan, ya kita dampingi, ya kita memastikan untuk hak-hak hukum tersangka supaya tetap bisa tidak dilanggar lah gitu. Kalau upaya dari kliennya sendiri? Ya, upaya dari kita tentunya sekarang ini kita melakukan pendekatan dan komunikasi dengan pihak korban, baik langsung maupun melalui kuasanya, untuk masih dimungkinkan atau tidaknya upaya damai. Mengingat hukum kita sekarang juga mengenal adanya restoratif justice, tapi itu nanti perlu dipelajari lebih lanjut ya, apakah kategori tindak pidana pencabulan ini bisa masuk dalam ranah penyelesaian restoratif justice atau tidak. Tapi kalau memang memungkinkan ya setelah adanya perdamaian dengan pihak pelapor, kita upayakan itu. Tetapi kalau memang tidak, ya kita ikuti sampai dengan proses persidangan. Gitu. Harapan dari pihak kuasa hukum dari tersangka gimana? Ya, harapan kita proses hukum ini dijalankan dengan baik tanpa ada melanggar hak hukum dari tersangka, dan kepada masyarakat luas jangan terpancing karena percayakan bahwa penyidik Polres Cilacap sudah menangani ini dengan baik, dan terhadap pelaku juga sudah dilakukan penahanan sehingga agar semua pihak menghormati. Ini kan sifatnya dugaan, terbukti atau tidak nanti itu ranahnya di pengadilan, tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu memang yang perbuatan yang tidak baik, perbuatan tidak baik dan tidak bisa dibenarkan, tetapi kita harus menghargai hukum, jangan memberikan justifikasi terlebih dahulu sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Gitu. Pak Denny, ini kan baru dugaan ya Pak? Ya. Terkait dengan visum sendiri gimana Pak? Mau diceritakan pada secara langsung kita tidak membaca visumnya, cuma diinformasikan memang selaput darah dari korban ini masih utuh dan belum robek gitu ya. Jadi artinya tidak ada persetubuhan antara korban dengan terduga pelaku ini. Gitu. Ini dari pihak masyarakat ada bukti-bukti untuk istilahnya menguatkan standar kejahatan. Itu nanti, karena kalau sekarang tahap penyidikan itu tentunya bukti nanti dari korban dan penyidik yang mencari bukti. Cuma bukti-bukti dan saksi-saksi dari kita
Saksi yang sifatnya meringankan nanti akan kita sampaikan di persidangan. Gitu. Cukup? Ya. Terima kasih. Kami dapat Nandi Eko, Cilacap News, memberitakan.